Diponegoro, imigran Yaman didatangkan ke Indonesia sebagai pekerja. Sebagian menjadi kapiten Arab, sebagian yang mempunyai ilmu agama dari marga Pak Alwi diperkerjakan sebagai mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Siapakah Habib Pak Alwi ini? Singkat cerita, tahun 1800-an pasca perang Diponegoro, imigran Yaman didatangkan ke Indonesia sebagai pekerja. Sebagian menjadi kapiten Arab, sebagian yang mempunyai ilmu agama dari marga Pak Alwi diperkerjakan sebagai mufti atau dewan fatwa seperti Utsman bin Yahya yang diberi label cucu Nabi. Terus marga Pak Alwi ini sejak awal sudah dilarang oleh mufti Mekah saat itu memakai gelar sayyid atau syarif. Udah kami unggah tempo dulu. Terus gelar ulama mereka kemudian dikenal sebagai Habib sejak Habib Umar Al-Atos. Tetapi kemudian bergeser hingga semua keturunan Pak Alwi dikenal sebagai Pak Habib. Tujuan mereka yang ulama didatangkan ke Nusantara pasca perang Diponegoro ditangkap adalah untuk memecah belah perlawanan. Pribumi yang banyak diinisiasi oleh para ulama, terutama para ulama ahli thariqah dan pesantren merata di seluruh Indonesia. Seperti di Banten, dilakukan oleh Syekh Abdul Karim Satariyah, thariqah Samaniyah di Sumatera, Qadiriyah Naqsyabandiyah di Kalimantan dan Jawa Timur, sampai ke Lombok dan lain-lain. Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia mengeluarkan fatwa bahwa perlawanan pribumi adalah pemberontakan, perbuatan onar. Untuk jasanya kepada Belanda, Habib Utsman bin Yahya dianugerahi gelar bintang salib singa oleh Ratu Wilhelmina yang kemudian dibalas oleh Habib Utsman bin Yahya dengan membuat serangkaian bait pujian untuk mendoakan Ratu Wilhelmina pada saat ulang tahunnya. 1928 mereka mendirikan Robitoh Alawiyah sebagai tandingan NU. 1926 yang mendongkrak semangat Sumpah Pemuda. Hingga terjadi perpecahan di kalangan imigran Yaman antara klan Pak Alwi dengan non Pak Alwi, yang di sisi lain non Pak Alwi mendirikan Al-Irsyad. Pasca kemerdekaan, ada desakan untuk menggolongkan mereka sebagai non pribumi. NU tampil sebagai pembela mereka dengan harapan bisa berasimilasi, walaupun kemudian mereka tetap tidak mau bercampur dengan pribumi. Pasca kemerdekaan 1998, gerakan mereka terbatas di lingkup gerakan organisasi RA dan Al-Irsyad. 1998 menjelang keruntuhan Orba, mereka diberi panggung PAM Swakarsa yang bermetamorfosa menjadi FPI. Disinilah mereka dengan segenap daya memanfaatkan momen hingga menjadi besar dengan merubah amalan-amalan Wali Songo, menggeser peran ulama pribumi, mengangkat setinggi-tingginya dengan gelar Habib yang bermerek cucu Nabi dengan segala doktrin khurafat dan sebagainya. Pada kasus ini mereka bersatu baik yang Sunni maupun Syiah
karena sebagian mereka adalah penganut Syiah yang sangat fanatik. Setelah mendapat kesempatan ini, mulailah dilakukan pengkaburan sejarah bangsa. Klaim makam leluhur, klaim Duriah Wali Songo sebagai klan mereka. Klaim kerajaan-kerajaan sebagai klan mereka, seperti di Kesultanan Siak dan Banjar. Yang pertama diklaim kemudian menyebar ke seluruh kesultanan. Dakwah Ba'alwi semakin menjadi dengan menyebar narasi anti pemerintah. Mereka membuat momen menggalang umat melalui FPI hingga dibubarkannya oleh PJ. Melihat cara dakwah yang jauh dari nilai luhur, mulailah muncul perlawanan. Dengan diungkapkannya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang merupakan terah dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan tidak bisa dibantah oleh RA sampai detik ini. Perlawanan dilakukan dengan mengadu antar pribumi menggunakan sebagian keluarga Keraton Cirebon dan Banten yang memang sudah diskenario dengan bibit sejarah hitam, Babat Peteng, raja yang diangkat bukan dari terah Sunan Gunung Jati. Pilihan saat ini terserah kepada panjenengan-panjenengan semua. Mau menyerahkan nasib anak cucu kepada mereka dan akan terus terjajah, ataukah kita bangkit dan kita lawan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.